Selamat pagi adik-adik di rumah. Baik, pada video kali ini saya akan bahas tentang klasifikasi ragam bahasa. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang ragam bahasa menurut golongan penutur. Nah, ragam bahasa menurut golongan penutur ini terdiri dari 3, yaitu ragam daerah, ragam pendidikan, dan juga ragam menurut sikap penutur. Baik adik-adik, ragam daerah itu dikenal dengan dialek, atau ciri utama dari ragam daerah adalah pada dialek. Dialek itu apa? Dialek itu merupakan ciri khas dari sekelompok orang berbicara. Contohnya, dialeknya orang dari Kolang berbeda dari dialeknya orang Kempo, dan juga berbeda juga dari dialeknya orang Ruteng kalau mereka berbicara, ya. Kemudian apa yang membedakan dialek dari setiap orang? Yang membedakan dialek dari setiap orang itu adik-adik adalah tekanan pada saat mereka berbicara, kemudian intonasinya, kemudian panjang pendeknya bunyi bahasa yang membentuk aksen atau tekanan itu yang membedakan, ya. Jadi kita sendiri tahu bagaimana kalau orang Kolang berbicara, bagaimana kalau orang Ruteng berbicara, bagaimana kalau orang Kempo berbicara. Nah, itulah yang namanya dialek. Sekali lagi, dialek itu adalah ciri khas dari sekelompok orang saat mereka berbicara. Kemudian ragam berikutnya itu adalah ragam pendidikan. Ragam pendidikan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada ragam baku dan ada ragam non baku. Ragam baku itu adalah kata-kata baku yang merupakan standar dalam bahasa Indonesia yang benar, ya. Jadi kapan suatu kata dikatakan baku? Nah, hal yang menentukan suatu kata dikatakan baku itu apabila kata tersebut tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buktikan saja, kamu cari satu kata yang tidak baku, itu tidak akan ada di kamus. Misalkan kata apotek. Kata apotek bakunya adalah apotek. Itu ada di dalam kamus. Coba kamu cari sendiri. Misalkan kata apotik yang biasa kita gunakan setiap hari itu malah kita sebutnya apotik, ya. Itu tidak akan ada di dalam kamus. Jadi itu tidak baku. Itulah yang membedakan ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, yang disarankan adalah kita harus menggunakan kata-kata yang baku, ya. Itu terutama dalam situasi yang formal atau dalam tulisan yang sifatnya resmi, itu harus menggunakan bahasa yang baku. Oke, kemudian berikutnya adik-adik, ragam menurut sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur itu mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa. Itu, ya. Jadi kalian terutama anak-anak prodi PGSD itu bisa lihat di buku yang telah kita pelajari selama ini. Itu buku Konsep Dasar Bahasa dan Sastra, ada pada halaman 24 dan 25. Kamu sendiri bisa baca itu, ya. Kemudian ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Nah, berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri atas 3, ya. Ada ragam bahasa formal, kemudian ada ragam bahasa semi formal, dan ada ragam bahasa non formal. Nah, saya akan jelaskan ragam bahasa yang formal dan non formal serta semi formal, ya. Ragam bahasa yang formal itu adik-adik ragam bahasa yang kita gunakan dalam situasi yang formal, dalam situasi yang resmi. Nah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebaliknya, ragam bahasa yang non formal itu ragam bahasa yang kita gunakan dalam situasi yang tidak resmi. Nah, seperti itu. Misalkan dalam percakapan sehari-hari itu, atau dalam tulisan-tulisan tidak resmi, itu bisa menggunakan bahasa yang non formal. Kemudian berikutnya ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya itu ada ragam bahasa lisan, kemudian ragam bahasa tulis. Nah,
Ragam bahasa lisan itu adalah bahasa yang dilafalkan secara langsung. Misalnya saya berbicara langsung kepada kalian, itu namanya ragam bahasa lisan, disampaikan secara langsung, disampaikan secara lisan. Nah, ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi, kemudian jeda. Artinya begini, pada saat kita menyampaikan kepada orang lain tentang sesuatu secara lisan, maka hal yang kita perlukan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu intonasi. Intonasi kita pada saat berbicara kepada orang lain itu harus benar-benar mewakili apa yang kita sampaikan, apa makna dari hal yang kita sampaikan. Kemudian lafal itu punya pengejaannya. Sedangkan kalau intonasi tadi adalah naik turunnya nada pada saat kita berbicara. Kalau kita berbicara dengan orang, misalnya pada saat kita marah, itu beda intonasinya dengan pada saat kita sedang tidak marah, ya. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya, ragam bahasa secara tertulis. Ragam bahasa tulis ini ragam bahasa yang harus memperhatikan banyak hal ya. Misal salah satunya itu adalah ejaan. Misalkan huruf kapital, kemudian tanda baca, kata depan, pokoknya ada banyak, itu terkait dengan ejaan. Jadi itu dia tentang ragam bahasa berdasarkan mediumnya, yaitu adalah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Oke, adik-adik di rumah, itu dia ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Nah, berikutnya itu ada ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya itu ada dua. Yang pertama, ragam bahasa menurut pokok persoalannya dan ragam bahasa yang mengalami pencampuran. Ragam bahasa menurut pokok persoalan itu maksudnya begini. Setiap bidang atau aspek kehidupan ini memiliki kosakata yang menciri khaskan aspek itu. Misalnya begini, orang yang berbicara dalam bidang politik memiliki memiliki kosakata tertentu yang menciri khaskan kehidupan politik itu. Kemudian orang dalam bidang kesehatan ada kosakata tertentu yang menciri khaskan bidang kesehatan. Nah, biasanya hanya mereka yang tahu begitu. Begitu juga dengan orang yang bergelut dalam dunia pendidikan. Orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan, mereka memiliki kosakata tertentu yang hanya mereka sendiri yang memahaminya dan orang lain itu tidak paham. Itu maksudnya. Itu artinya tadi ragam bahasa menurut pokok persoalan. Misalnya kita berbicara tentang dunia politik, maka kosakata yang digunakan itu berbeda dengan kalau kita berbicara tentang dunia kesehatan atau dunia keguruan, begitu ya. Itu maksudnya. Kemudian ragam bahasa yang mengalami pencampuran, artinya begini. Ragam bahasa yang mengalami pencampuran itu kita kalau berbicara dalam bahasa Indonesia, misalnya anak-anak di Kota Ruteng atau anak-anak Unika itu mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah. Itu maksudnya ragam bahasa yang mengalami pencampuran ya. Misalkan begini, kamu mau pergi kemana ya? Nah, itu bahasa yang mengalami pencampuran. Jadi ada bahasa Indonesia di dalamnya, juga ada bahasa daerah. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian baca dengan intens halaman 29 sampai dengan halaman 30. Oke, adik-adik di rumah, itu dia pembahasan tentang ragam bahasa ya. Jadi klasifikasi tentang ragam bahasa. Jadi kalian kalau ada hal yang kalian tidak pahami, tanyakan di dalam kolom komentar, lalu jangan lupa buat kesimpulannya. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.